Info terbaru, ada murid yang kecelakaan lagi. Siapa yang kecelakaan? Si Alek, murid kelas 3A. Perasaan di sekolah kita banyak banget yang kecelakaan ya. Ya bener. Kemarin si Bimo, terus si Patir, sekarang si Alek. Yang bener lu. Iya bener, dia tabrakan di motor saat mau berangkat ke sekolah. Kejadian lagi. Kemarin si Bimo, terus si Patir, sekarang si Alex. Gua yakin ini ada yang gak beres, Yun. Maksud lu, Yan? Ya lu pikir aja. Minggu ini udah 3 murid yang ngalamin kecelakaan yang gak wajar. Dan lu tahu gak? Itu ketiga-tiganya murid bandel semua. Mulai dari si Bimo. Dia tukang bully sama ngajar murid-murid yang lemah. Terus si Patir. Dia tukang ngejek pakai nama orang tua. Terus ini yang terakhir si Alex. Dia juga kan murid bandel. Tukang ngumpetin sepatu milik orang lain. Kita juga pernah kan diumpetin sepatunya sama dia? Apa yang lo omongin masuk akal juga sih, Yan? Mustahil kalau ini cuma kebetulan. Tapi yang gue bingung, siapa yang bisa ngebuat mereka itu celaka? Gue juga nggak tahu. Yang pasti pelakunya murid yang dapat benda ajaib juga kayak kita. Tapi emang bisa benda ajaib yang kita dapetin dari wadah ini membuat orang lain celaka? Si Bimo udah, si Patir udah, si Alex juga udah. 3 murid yang paling gua benci udah gua singkirin. Tapi di sekolahan ini masih banyak murid-murid bandel yang harus gua singkirin. Dengan pulpen ajaib ini, gua bakal singkirin mereka semua. Cup. Jadi selama ini lu yang udah ngebuat si Bimo, si Patir sama si Alex celaka, Cup. Iya dia. Dan ini benda ajaib gua, pulpen penghakiman. Orang yang namanya gua tulis pakai pulpen ini bakal celaka. Kenapa lu ngelakuin kayak gitu, Cup? Harusnya benda ajaib yang kita dapetin dari wadah ini kita gunain ke hal-hal yang baik, bukan buat nyelakain orang lain. Gue cuma nyingkirin murid-murid bandel aja loh, Dil. Mulai dari si Bimo, si Patir, terus si Alek. Gua buat mereka celaka agar mereka nggak berbuat seenaknya lagi di sekolah ini. Biar nggak ada murid-murid yang tertindas kayak gua. Dan kedepannya, gua juga bakal nyingkirin semua murid yang bandel yang ada di sekolah ini. Apakah si Bimo itu kecelakaan bener-bener gara-gara pulpen ini? Karena dia kecelakaan ketabrak mobil saat pulang sekolah. Itu pas banget sesuai apa yang udah gue tulis di buku pakai pulpen ini. Gue harus buktiin kalau pulpen itu benar-benar pulpen sakti. Nama bapak lu Tatang. Lu tau nama bapak gue? Nama bapak lu Jajang. Boy. Dan nama bapak lu Asep. Nah lagi gua. Jajang Asep, Tatang Jajang Asep. Apa sih lu Fahri? Ngejek pakai nama orang tua kita mulu. Tahu lu, gak lucu sumpah. Iya loh. Emang lu mau kita ejek juga pakai nama orang tua lu? Kenapa? Nggak suka? Kalau nggak suka, ya udah ejek balik lagi aja gua pakai nama orang tua gua. Itu juga kalau kalian tahu nama orang tua gua. Dadang, Jajang, Asep, Dadang, Jajang, Asep. Fahri, murid bandel dari kelas 2B. Dia murid bandel yang terkenal di sekolah karena tukang ngejek murid-murid lain pakai nama orang tua. Sudah banyak murid yang menjadi korban ejekan dia. Bahkan ada yang sampai berhenti
karena nggak kuat keseringan diejek sama dia. Kayaknya dia target yang pas untuk menjadi sasaran pulpen ini. Apalagi dia juga sering ngejek gua. Gua udah tahu semua nama-nama orang tua murid yang ada di sekolah ini. Seneng banget gua bisa ngecek mereka pakai nama orang tuanya. Agus gua beli minum kali ya di kantin. Pulpen ini bener-bener sakti. Jadi apa yang gua tulis pakai pulpen ini bakal jadi kenyataan. Pulpen penghakiman. Orang yang namanya ditulis dengan pulpen ini, maka dipastikan dia bakal celaka. Dan syarat penggunaan pulpen ini, yaitu si penulis harus memiliki dendam terhadap orang yang nantinya bakal ditulis pakai pulpen ini. Yes. Woi Dil, ngaku lu. Ngaku apaan dah? Itu HP sama jam tangan baru dapat dari mana? Ya belilah pakai duit gue sendiri. Percaya gak Yun? Kagak. Gua yakin ini si Dilja belanjanya pakai duit hasil nyolong atau hasil pinjol. Apaan sih lu? Nuduh-nuduh gua sembarangan. Ya terus duit dari mana? Masa gua lihat-lihat tiap hari datang mulu tuh paket baru ke rumah lu. Ini nih yang kalian gak tahu. Ya sekarang itu emang waktunya buat kita belanja dengan memanfaatkan promo yang ada di Lazada. Manfaatin promo. Emang ada promo apa aja di Lazada? Lazada 66 Super Wow Sale. Dengan adanya promo ini di Lazada, gua bisa incer barang-barang yang gua mau, dari elektronik, fashion, beauty, hingga kebutuhan rumah tangga. Dan serunya lagi, promonya itu loh nggak nanggung-nanggung. Kita bisa dapetin voucher bonus sampai dengan 66 juta dan crazy brand mega offer sampai dengan 95%. Oh, bukan hasil nyolong atau pinjol. Berarti lu emang pure memanfaatkan promo yang ada di Lazada ya, Dil? 100% betul. Kalau gitu gue juga harus belanja di Lazada. Kalian juga jangan mau ketinggalan. Yuk tangkap promo di Lazada 66 Super Wow Sale. Mari kita bahas tentang daging kurban. Menurut kalian, mana yang lebih enak? Daging kurban sapi atau daging kurban kambing? Iya, daging kambing lah, bro. Apalagi kalau disate, terus pakai kecap sama pakai bumbu kacang. Mantap. Oh. Daging kambing katanya. Bro, jelas-jelas daging kurban yang paling enak itu daging sapi. Semua orang juga tahu. Ada perlawanan ternyata. Sotoy lu. Di kampung gua orang-orang sukanya daging kambing dibanding daging sapi. Udah tahu daging kambing itu bau, terus bikin darah tinggi. Kok masih ada ya orang yang suka sama daging kambing? Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Lah, emang bener kan? Gua sendiri kalau dikasih daging kambing kayaknya bakal gua tolak deh. Bau soalnya. Ya itu, malunya aja sendiri yang gak bisa masak. Makanya sini, cobain daging kurban kambing masakan emak gua. Pasti bakal ketagihan lu. Enggak. Ogah pokoknya. Gua gak mau makan daging kambing. Tinti, cobain dulu makanya, baru komplain. Ogah, mending gua makan daging sapi aja. Ini mereka berdua kenapa pada ribut? Bau soalnya. Ya makanya Ngeributin masalah daging kurban. Gua bilang gak mau, ya gak mau, titik. Yang jelas daging kurban yang paling enak itu daging sapi. Titik. Enakan daging kambing, daging sapi.
enakan daging kambing. Daging sapi. Daging kambing. Udah, teman-teman. Sapi. Kambing. Dua-duanya juga enak. Mau daging kurban sapi, mau daging kurban kambing, dua-duanya juga enak, jadi gak usah ribut. Kalian berdua masih mending dapat daging kurban. Lah gua. Emang lu gak kebagian daging kurban, Dil? Kagak. Sialan. Dari kemarin gua kagak kebagian daging kurban. Ucup, Dilja, kalian di mana? Ayo cepet keluar, biar gua bisa ngebully kalian lagi. Udah bel pulang. Udah aman. Si Bimonya udah pergi tuh. Untung ada bel pulang. Si Bimo jadi langsung balik tuh. Kalau nggak ada bel pulang, nggak tahu tuh nasib kalian berdua gimana. Cup, lu mau kemana? Mau ke kelas, ambil tas, terus pulang. Gua temenin dia, Cup. Gak usah, Dil. Gua bisa sendiri kok. Makasih ya, tadi udah nolongin gua. Deal. Lagian, ngapain nolongin si Ucup sih? Jadi kena getahnya juga kan lu? Ngapain lu bilang? Si Ucup, teman kita tadi lagi dibully. Masa gua diemin aja? Harusnya gua yang nanya ke kalian berdua. Kenapa kalian diem aja ketika si Ucup dibully? Gua tahu maksud lu baik, Dil, pengen nolongin si Ucup. Tapi lu lihat dulu dah, itu yang ngebulinya si Bimo. Pentolan di sekolah ini. Untung aja gua tadi berhasil ngeberhentiin dia pakai remote ajaib gua. Kalau enggak, lu pasti udah di rumah sakit sekarang. Dan sekarang itu si Bimo pasti udah nandain lu. Dan kedepannya lu pasti bakal dibully sama dia. Ya udah, nanti tinggal gua lapor aja ke guru. Percuma, Dil. Karena di sekolah ini nggak ada yang berani sama dia. Bahkan guru sama Kepsek aja takut loh sama dia. Pokoknya kalau lu besok dibully sama si Bimo, gua nggak tahu apa-apa ya. Gua gak mau ikut campur. Sorry ya, Dil. Gua juga gak mau punya urusan sama si Bimo. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, jangan bawa kita ya. Awas lu. Woi, Ian, tunggu gua. Teman-teman, kok gitu sih kalian? Gua kan temen kalian. Masa nanti gua dibully, kalian diem aja? Oi, teman-teman. Ucup sama si Dilja, lihat aja besok gua bakal ngebully kalian habis-habisan. Habis besok kayaknya. Gua bakal dibully sama si Bimo. Aduh, apa besok gua nggak usah masuk sekolah aja ya? Bos. Halo, bos. Boneka? Halo, bos. Lu bisa ngomong lagi, boneka? Iya dong, bos. Kan aku boneka ajaib bisa ngomong. Ya terus tadi pagi kenapa lu diem aja pas ada teman-teman gua? Oh, tadi baterainya habis, bos. Makanya aku diam. Ada aja. Oh iya, bos lagi mikirin apa sih? Kok mukanya kusut banget? Besok itu bakal ada yang ngebully gua. Namanya si Bimo. Dia itu pentolan sekolah. Oh gitu. Ya udah, bos. Yang sabar aja. Paling besok cuma bonyok dikit doang kok. Boneka kampret. Udah paling Sakit, bener. bos. Lu itu diem di wadah aja. Jangan dimasukin ke wadah lagi.